Ya pemirsa, selamat sore. Apa kabar teman-teman? Wah, ada Corolla Altis TNGA. Ini yang tipe tipe V, tipe bawahnya. Kalau tipe atasnya yang hybrid, yang udah dapat Toyota Safety Sense yang baru. Ya, hari ini hari Selasa 1 Oktober 2024, tepat bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila ke-79 tahun 2024 ini ya. Tapi sebelum kita bahas itu, saya cuma pengen bilang gini aja deh, bahwa ketika konsep toleransi di dalam Islam itu memang rambu-rambu dan batas-batasnya terbilang ketat gitu ya. Jangan langsung dikatakan orang-orang Islam yang seperti itu gak nasionalis lah, gak Pancasilais lah, dan sebagainya. Jangan begitu juga. Buya Hamka kan sudah kasih penjelasan bahwa yang namanya kita bertoleransi itu tidak melanggar batas-batas akidah, tidak melanggar batas-batas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Iya. Bahwa yang namanya toleransi di dalam Islam itu kalau udah ranahnya akidah itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan dalam bukunya yang terbit tahun 2002, Buya Hamka itu menyebut bahwa toleransi yang benar di dalam Islam itu adalah ketika orang Islam itu sedang berdoa, ya orang yang Kristen itu meninggalkan tempat keramaian. Sebaliknya kalau orang Kristen lagi berdoa kepada tiga Tuhan, ini Buya Hamka sendiri yang ngomong loh ya, ya lebih baik umat Islam pergi. Jadi toleransi yang benar di dalam Islam itu adalah seperti yang dikatakan dalam Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, gitu loh. Jadi gini, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, gitu loh. Dalam itu kan sudah jelas. Ya kan? Saya selalu sampaikan lakum akidatikum walana akidati. Lakum akidatikum walana akodatina. Akidahmu, bagimu akidahmu, bagiku akidahku. Bagimu akidahmu, bagi kami akidah kami. Itu udah final yang seperti itu. Tapi Buya Hamka itu mengajarkan tasamuh, toleransi itu gak memusuhi orang yang di luar daripada Islam. Justru kita harus mengakomodir, merangkul, dan membiarkan mereka menjalankan agamanya atau ajarannya atau kepercayaannya gitu. Biarkan mereka beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing gitu. Nah, terkait dengan masalah kronis banget ini ya, yaitu masalah beberapa kalangan Islam kok kelihatannya menolak ada pendirian gereja bagi umat Kristen di tempat tinggalnya. Ini saya baru dapat berita di dekat tempat saya di Pondok Aren, tepatnya di daerah Pondok Karya sana tuh. Dekat sini, dekat tempat saya inilah intinya gitu. Di Pondok Karya situ
Pondok Aren, Tangsel ya. Itu ada spanduk penolakan terhadap gereja gitu loh. Saya bilang ada apa? Nih, saya kasih tahu alasannya ya. Pertama karena ketidaktahuan. Yang kedua karena ketakutan. Karena mungkin masih pengalaman zaman Hamka jadi ketua MUI yang pertama, ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama ya. Itu tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 70-an sampai tahun 80-an itu banyak banget yang namanya kristenisasi. Gitu loh. Upaya upaya pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Nah, mungkin ada hal seperti itu, trauma kayak gitu membekas di kalangan-kalangan yang usianya di atas saya gitu terutama ya. Tapi itu terbawa ternyata sampai kalangan seusia saya. Jadi ketakutan terhadap nanti ada gereja, nanti timbul program kristenisasi gitu. Kristenisasi di kalangan orang-orang Islam. Nah, takutnya seperti itu, takutnya. Padahal mah sebenarnya kalau untuk kondisi sekarang sih ya nggak perlu juga yang begitu-gitu gitu loh. Malah kan sudah ada KUHP yang baru. Dalam KUHP yang baru kan disebut ada pasal tentang tindak pidana terhadap agama. Dari yang sebelumnya 156A KUHP menjadi pasal 300 di KUHP. Dan di situ ada larangan, nggak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Jadi kan ini dengan sendirinya membendung toh upaya kristenisasi itu harusnya. Jadi harusnya nggak perlu takut lagi ketika gereja itu dibangun ya. Gereja itu dibangun nggak perlu takut. Harusnya loh ya, harusnya. Cuman ya kembali lagi, namanya hati orang nggak bisa diubah ya. Hanya Allah yang bisa merubah hati seseorang. Ya kita berdoa aja sama Allah gitu ya, mudah-mudahan nggak perlu sampai ada lagi lah penolakan terhadap pendirian rumah ibadah kepada orang-orang yang bukan Islam gitu loh. Artinya jangan ada standar ganda juga gitu loh. Dan ini berlaku juga kepada daerah-daerah di Indonesia yang mayoritasnya adalah bukan Islam gitu loh. Juga jangan mempersulit ketika kita orang Islam mau membangun masjid atau musola atau sekolah Islam di situ. Karena kalau ditolak akan ibaratnya itu berbalas pantun, kalau bahasa yang lebih sederhananya itu berbalas pantun. Jadi saya pikir jangan deh ya, kalau nggak pengen ada saling berbalas pantun, berbalas syair gitu, jangan. Jadi kalau saya menilai ya, pernyataan provokatif kayak umat Islam kalau mendukung pendirian rumah ibadah agama lain itu sama saja sudah menggadaikan keislamannya dan seterusnya. Itu gak usah didengerin, gak usah ditanggepin. Toh kita mendukung itu kan atas dasar kemanusiaan.
atas dasar ketaatan kita kepada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Jadi kalau kalau masih takut gitu ya, itu adalah hal yang oke lah, manusiawi sih. Karena kan orang banyak yang nggak tahu gitu. Karena kan banyak orang yang belum paham lah tentang yang seperti itu gitu loh. Tapi menurut saya nggak apa juga. Itu harus kita didik pelan-pelan. Kita harus kita edukasi secara perlahan gitu ya. Alhamdulillah spanduk Mas Prambang tuh udah ada dekat rumah. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi udah bukan zamannya lagi gitu loh kita musuh-musuhan gara-gara masalah beda agama, beda keyakinan, beda kepercayaan, beda akidah gitu loh. Yang penting apa? Kata kuncinya satu, tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu. Dan jangan juga sampai gangguin gitu loh. Makanya kan saya berkali-kali menyerukan, udahlah debat agama di media sosial, di TikTok itu udah di stop aja gitu loh. Udahlah debat agama yang keras-keras kayak gitu di TikTok itu mendingan dihentikan aja. Karena kalau enggak bahaya gitu loh. Karena kalau enggak ini bisa menimbulkan hal yang lebih mudarat buat bangsa dan negara kita. Itu hanya akan memecah belah bangsa dan negara kita loh. Dan terutama mohon maaf ya, ketika ada satu kompromi, satu konsensus yang ingin dicapai gitu loh di tahun 1967 gitu, di zaman Pak Harto, umat Kristen ini menolak. Dengan alasan perkabaran Injil itu adalah bagian dari, dalam tanda kutip, titah ilahi. Titah ilahi. Jadi mereka ini masih orang-orang yang dalam tanda kutip ngeyelan gitu loh. Dimanapun mereka berada akan terus begitu, akan rese gitu. Tapi ya sudahlah, itu kan memang ruang rumah tangganya mereka lah. Ya ada alasannya juga kenapa umat Kristen tahun 67 itu nggak mau mengikut satu konsesi atau satu musyawarah untuk biar adem lah ini umat beragama di Indonesia kala itu gitu loh. Dan Buya Hamka pun juga punya alasan kenapa nggak menarik fatwa haram bagi umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal gitu loh kepada umat Kristen. Memilih mundur kan, akhirnya memilih mundur dan akhirnya menjadi bahan diskusi. Boleh nggak ya, boleh nggak ya, boleh nggak ya gitu. Kalau Buya Hamka pada waktu itu ada fatwa yang mengharamkan, fatwa MUI yang mengharamkan. Alasannya karena kalau umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen, berarti masuk dalam kategori mengakui bahwa Tuhan itu punya anak. Ya notabene itu adalah musyrik, bertentangan dengan akidah gitu. Tapi ya kalau saya bilang, kalau untuk dalam konteks sekarang ya, kalau saya lebih cenderung tetap aja mengucapkan, tapi ya itu hanya sekedar untuk
menjaga persaudaraan dalam kemanusiaan lah. Ya, kalaupun ada yang tidak mengucapkan dengan dasar sikap sebagaimana yang tadi telah saya sebut, ya itu pun juga nggak apa-apa juga. Kita juga jangan maksakan apalagi memframing, menuduh gitu loh, bahwa mereka nggak nasionalis, nggak humanis dan sebagainya. Nggak gitu juga. Atau kalau zaman dulu masih suka ada perayaan Natal bersama relawan, ditambah lagi doa lintas agama gitu kan, to cover up yang begitu-gitu. Itu kalau kata Buya Hamka, wah itu udah syirik, itu sudah kafir bagi umat Islam kalau ikut-ikut yang begitu, yang kata Buya Hamka. Tapi konteksnya kalau cuma sekedar hadir saja sih nggak apa-apa. Yang penting kita tidak ikut ibadahnya. Yang penting kita tidak ikut ibadahnya dan tidak juga terseret dalam akidahnya. Jadi ya makanya alhamdulillah sekarang kan nggak ada lagi Natal bersama relawan-relawan ya kayak gitu. Sudah nggak ada lagi. Karena nggak berguna juga dan nggak boleh seperti itu. Karena kan akidah orang ini kan beda-beda gitu loh. Akidah orang ini beda-beda teman-teman. Nah makanya jadi kalau saya bilang ya kita harus bisa, untuk akhir pembahasannya, kita harus bisa menempatkan kata toleransi itu pada tempatnya. Kalau dalam hal kemanusiaan, kita bergaul, berteman, memupuk persaudaraan kebangsaan, membangun persaudaraan antar sesama anak bangsa Indonesia, ya, bertenggang rasa, bertepos seliro kalau kata orang Jawa, ya, itu sih nggak apa-apa gitu loh. Itu tidak mengapa gitu loh. Itu tidak masalah. Kita mau berbaur dengan orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, saling tolong menolong, itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut hal prinsip, hal akidah, ya kan, mohon maaf nggak bisa ditawar-tawar lagi. Itu hal yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan sebagai orang Islam pun wajib hukumnya kita untuk menjaga dan merawat akidah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Dan dimanapun kita berada, kita jaga dan kita rawat akidah Islam kita. Kita kenalkan ajaran para nabi, ajaran semua nabi adalah ajaran agama Islam, ya. Ajaran yang tidak memakan babi, memakan bangkai, meminum minuman keras, ya, terutama meminum apa yang disebut di dalam agama Islam itu disebut khamr, ya kan? Ajaran yang tidak melegalkan hubungan, ajaran yang tidak melegalkan hubungan dan pernikahan sesama jenis, apalagi perzinahan, ya kan? Apalagi Allah SWT pernah mengatakan dalam Quran, wala taqrabuz zina, jauhilah yang namanya perzinahan, gitu. Dimanapun kita berada harus kita rawat akidah Islam kita itu. Bahkan kita kenalkan
Bahkan kita di negara yang Kristen pun kita sebutkan ketika ada orang ngajak drink, ngajak minum gitu ya, ya kita harus berani menolak dengan menyebutkan Yesus Kristus. Saya tuh heran kenapa motor tuh knalpotnya harus begitu ya. Tapi kalau giliran mobil, bahkan mobil yang masuk kategori mobil sport pakai knalpot kayak gitu, orang nggak seneng. Bilangnya apa? Santai dong gitu. Padahal tuh mobil sport, sports car gitu loh. Ya memang knalpotnya kayak gitu. Ya ini terakhir banget ya, karena saya mau buang air kecil, jadi saya mau udahan dulu ya. Jadi pada intinya garis besar dari pembahasan ini adalah yang namanya toleransi itu adalah la ikraha fiddin. Nggak boleh ada saling paksa memaksa dalam beragama maupun dalam hal apapun. Dan nggak boleh juga kita saling menggiring orang untuk hal-hal yang ya balik lagi. Tapi maaf, kita habis dari toilet aja ya. Untuk mengakhiri pembahasan kita, yang namanya toleransi adalah kita nggak boleh menggiring orang untuk kita paksa mengikuti apa yang kita percaya. Itu nggak boleh. Itu baru namanya toleransi yang sebenarnya gitu. Jadi nggak boleh memaksakan orang kepada mengikut kehendak kita. Itu nggak boleh kawan-kawan ya. Oke, semoga pembahasannya ini ada manfaatnya. Jadi mari kita bertoleransi yang benar gitu loh, bukan toleransi asal-asalan. Ketika ada orang nih ngajak, misalkan nih orang Kristen, biasanya ini kan doktrinnya kenceng, ngajak kita minum, ngedrink tuh maksudnya ngajak minum, mohon maaf, minum alkohol, minum miras gitu. Langsung aja kita bilang, maaf saya nggak minum miras, saya nggak minum alkohol. Kenapa? Yesus sendiri nggak ngajarin. Yesus sendiri nggak mengajarkan. Dan Yesus sendiri nggak mengajarkan kita untuk memakan makanan yang diharamkan gitu. Buka aja perjanjian lama gitu. You can find it in Old Testament gitu. Jelas aja bilang. Jadi tegasnya kita berakidah itu bukan berarti kita nggak toleran. Akhir kata, ada di dalam Islam itu harus bisa kita bedakan mana hal yang kita bisa tolerir dan mana hal yang tidak bisa kita toleransi. Kalau kita bicara masalah akidah, semua nabi adalah agama berajaran dan beragama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang berasal dari Allah. Ajarannya dinamakan langsung oleh Allah, dan ajarannya disampaikan kepada semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad. Itu harus kita pelihara sampai kapanpun. Itu final, teman-teman. Itu final, nggak bisa didebat-debat lagi. Kalau hal-hal yang istilahnya masih muamalah, masih dalam hal koridor-koridor kemanusiaan gitu ya, itu mungkin terbuka ruang untuk kita bersikap toleransi terhadap hal-hal yang seperti itu. Terbuka hal untuk kita bersifat atau bersikap luwes lah. Itu cara bertoleransi dalam Islam. Selamat sore, sampai jumpa.